wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kehadirannya gimana hari semua? Orang sakit. Baik, kita ambil saja dari sebelah sana. Sebutkan namanya. Ya. Ya. Ya, terus belakang ya Pak. Selanjutnya. Muhammad Ali Faisal. Sudah bangga. Sudah Ganta. Ramadan. Ahmad. 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 Ya. Yang pertama, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Siap, gerak. Doa mulai. Mendeskripsikan atau mencontohkan apa-apa yang akan kita lakukan ke depan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, berdoa telah selesai kita lakukan. Kemudian kita membahas lagi pembelajaran yang telah lampau. Setelah itu kita mulai membahas pelajaran yang akan kita pelajari. Dan di dalam pelajaran yang kita bahas nanti, kita akan memutar video untuk memancing kira-kira masalah apa yang ada di dalam video yang akan kita tampilkan nanti. Kemudian anak-anak membaca modul untuk bahan yang ingin ditanyakan nantinya. Setelah itu kita bagi kelompok diskusi kelompok, nanti setiap kelompok menjawab pertanyaan di LKDP yang ada sudah diberikan. Selanjutnya tampil satu-satu, sudah tampil satu-satu kita ambil kesimpulan. Ya, setelah kita ambil kesimpulan, kita tes terakhir, tes uji pengetahuan. Jadi uji nyali, artinya apa yang kita pelajari saat ini apakah memang bisa dimengerti. Kita tes, nanti kita lihat hasilnya, baru kita tutup. Ya. Kompetensi dasar ada yang tahu? Kompetensi itu kemampuan atau pengetahuan yang kita dapat saat mempelajari pelajaran hari ini. Jadi anak-anak dalam pelajaran ini tahu apa yang kita ingin capai hari ini, ya kan? Jadi kompetensi dasarnya
dalam kerjasama negara-negara ASEAN. Jadi yang indikatornya atau ciri-cirinya anak-anak itu bisa mengetahui pelajaran, menguasai pelajaran, yang pertama itu adalah menjelaskan makna kerjasama, bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN oleh negara kita Indonesia. Kemudian kompetensi yang kedua yang ingin kita capai, Anda semua bisa nanti menyajikan bentuk-bentuk apa itu kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Baik, dalam indikator yang dicapai nanti berupa diskusi bahwa Anda semua bisa menyajikan bentuk-bentuk kerjasama itu dalam bentuk diskusi dan menyampaikan dengan baik. Ya. Kemudian tujuan kita belajar hari ini, yang pertama melalui kita memakai model pembelajaran PBL. Kalian tahu PBL apa? Tidak tahu. Problem based learning. Artinya kita mencari kira-kira apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran kita dan memecahkannya bersama-sama. Ya, kemudian melalui pelajaran PBL bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama tersebut. Oke, kita mulai saja untuk bahan kita anak-anak semua belajar. Kita buka video dulu. Jadi seperti biasa, catat sebanyak mungkin informasi yang bisa didapat, karena itu jadi bahan diskusi kita nantinya dan bahan pertanyaan. Baik, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel di sana dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi selanjutnya. Oke, setelah kita mempelajari materi sebelumnya yaitu mengenal negara-negara ASEAN, materi kelas 8 selanjutnya adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama, mengidentifikasi faktor-faktor kerjasama antar negara ASEAN, menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN, dan menjelaskan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Kalian tentunya tahu ya mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kira-kira apa sih latar belakang dan tujuan diadakan SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari berbagai tiap negara anggota ASEAN, mulai dari kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Sebagai contohnya dibentuklah ASEAN. Maka dapat kita simpulkan kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau tim demi mencapai suatu kesepakatan. Bisa ya? Lalu kenapa sih mereka mau bekerja sama? Nah, ada yang namanya faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya interaksi antar negara ASEAN itu ada 2.
Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Yuk kita kupas tuntas faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Faktor pendorong yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Gambarnya ada di sebelah kanan kalian ya. Nah, itu dari segi kesamaan. Sementara perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melakukan kerjasama. Seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, dan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Itu faktor pertama ya. Faktor pendorong yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama, tentunya untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk ASEAN. Bisa ya faktor pendorong? Nah, kalau ada faktor pendorong, tentunya interaksi antar negara ASEAN pun ada faktor penghambatnya. Faktor pertama, perbedaan ideologi. Faktor kedua, konflik dan peperangan. Faktor ketiga, kebijakan protektif. Dan yang terakhir, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Yuk, kita kupas tuntas faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Faktor penghambat yang pertama adalah perbedaan ideologi. Yaitu ideologi. Ideologi, seperti yang kita ketahui, adalah paham, ide, dan aktivitas setiap negara. Tentu berbeda-beda. Namun faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Pahami data yang perlu. Konflik dan peperangan. Tentunya konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara sangat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Contohnya yang dahulu pernah terjadi adalah perebutan Pulau Sipadan dan Legitan. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan protektif. Protektif artinya melindungi. Berarti kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak boleh mengimpor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampaknya dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Seperti kalau kita impor hasil pertanian, antara lain ada beras, gandum, gula. Yang terakhir, faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan sendiri. Perbedaan inilah dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, itu dia faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Bisa ya? Baik, untuk kalau materi yang ini ada yang mau tanya, kenapa materi kita panjang? Hah? Ya. Kita lanjut ya untuk bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Lalu kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama antara negara ASEAN. Nah, perhatikan pada layar kalian ya. Ini adalah artikel bentuk kerjasama yang baru-baru ini dilakukan antar negara ASEAN, yaitu ASEAN sepakat perangi COVID-19. Bagaimana pendapat kalian tentang interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam artikel tersebut?
ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN tentunya diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Adapun bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau Asian Tourism Agreement (ATA). Keempat, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Dan masih banyak sekali bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN. Bisa ya? Yang kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, atau Treaty of Amity and Cooperation, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Selain itu juga kerjasama dalam bidang politik menciptakan Asian Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, ada pun beberapa contoh bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan, yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, pencucian uang penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, pajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Dan masih banyak sekali bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara-negara ASEAN. Bisa ya? Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Adapun contoh nyata bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan yang pertama, Asian Council of Teacher Profession yang diadakan di Sanur dan Pasar pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2012. Yang kedua, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN. Contohnya, Japan Scholarship Fund. Ketiga, pelaksanaan Olimpiade di bidang pendidikan atau Olimpiade Sains Nasional. Nah, itu dia bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Sekarang, setelah bekerja sama, apa saja sih pengaruhnya? Ada di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN itu sendiri. Yuk kita bahas satu-satu. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN telah sepakat membentuk namanya Pasar Tunggal di kawasan ASEAN pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing loh. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk membuat lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan
membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dengan menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikir global. Sehingga kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, dan distribusi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Tahu ya pengaruh terhadap bidang ekonomi? Lalu yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Tahun 2015, ada ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, termasuk kita Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian diberi nama sebagai manusia pelaut. Sebenarnya ada keterangan kalian ya. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini tentunya berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu juga dapat menimbulkan interaksi sosial, seperti adanya rasa simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Bisa ya pengaruh terhadap kehidupan sosial? Ya. Baik, kita batasi materi kita sampai di sini. Yang selanjutnya kita gunakan untuk materi kita pertemuan selanjutnya. Sekarang dari video yang diputar, dari makalah yang diberikan, modul yang diberikan, silakan baca. Silakan baca, kita cari kira-kira masalah-masalah apa aja yang ada dalam interaksi antar dua negara-negara ASEAN. Jadi saya beri waktu 10 menit untuk membaca yang menyangkut tentang materi kita hari ini. Dari berapa tadi? Dari apa itu kerjasama, cara-cara terjadinya kerjasama antar negara, kemudian faktor pendorong dan faktor penghambatnya. 10 menit. Setelah itu kalau ada pertanyaan silakan, dan tidak silakannya. Ya, betul 10 menit untuk baca semuanya dari materi yang diberikan. Pahami, ya. Nanti saya tanya masalah apa yang kira-kira bisa kita angkat nanti dalam diskusi. Silakan. Karena kita tetap tenang ya, baca, pahami. Ahmad. Angkat badannya Ahmad. Ahmad, angkat badannya. Tahan dulu ya.
Macan tak. Menit. Berapa menit? Berapa menit? 5 menit lagi. Coba kali informasi sebanyak mungkin dan masalah kita tentang pembelajaran itu apa kira-kira yang bisa kita jadikan masalah yang kita bahas nanti di diskusi kita. Fajri, kaki. Sudah cukup? Dah, jangan kok. Baik, ke depan kita akan memakai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu diciptakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita sekarang sudah memasuki era industri 2.0, 4.0. Jadi dalam pembelajaran itu anak-anak itu minta namanya 4C. 4C itu yang pertama critical thinking, cara berpikir kreatif, kritis, kemudian dan C yang kedua kreatif. Yang ketiga kreatif tahu kreatif kan? Jadi dari siswa itu kita harus kreatif. Cara belajar kita harus berbeda lagi dengan yang lampau-lampau. Anak-anak ini diminta kita semua nantinya dalam pembelajaran itu guru tidak lagi banyak mengajar, tidak lagi banyak bicara, cuma memberi materinya apa, yang ingin dicapai apa, nanti anak semua mencari sendiri-sendiri. Ya, jauh berbeda dengan cara ini. Intinya semua harus disiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Contohnya di kerjasama antar negara ini, kerjasamanya nanti menyebabkan kita orang lain boleh masuk ke negara kita dan kita boleh masuk ke negara orang lain. Syaratnya kita harus punya skill. Kalau kita bertinggal dan orang-orang asing itu akan bekerja di sini dan mengambil kesempatan dari Anda semua. Jadi semua siap, ya. Maka cara belajar sekarang itu diubah, ya. Ahmad, coba disampaikan sedikit tentang apa yang dibaca tadi. Silakan. Ayo Ahmad. Ya. Makanya kalau belajar kita harus konsentrasi ya. Karena kita kalau
tidak siap akan ditinggalkan ke negara lain. Oke, baik, yang keempat, komunikasi. Komunikasi itu kita harus bisa bekerja sama. Ya, saya ngomong, Pak Adit, saya jelaskan kira-kira apa yang kita sampaikan tadi. Hah? Silakan Adit. Hah? Silakan. Coba. Ya. Yang keempat itu 4C itu komunikasi. Komunikasi itu kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, mungkin itu sebagai pengantar. Ada pertanyaan. Habis ini kita bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Setiap kelompok mau mengerjakan KBD yang ada di depan yang sudah diberikan. Ya. Habis itu diskusi dan ya ada yang menanggapi nanti. Ya. Isi itu Nanti penilaian kita ada buat diskusi. Ini penilaiannya. Ya. Penilaian seperti ini. Sama, kemudian keaktifan. Nanti dicatat semua. Oke. Sekarang silakan bagi kelompok dengan senang ya. Kelompok pertama. Kelompok yang kemarin. Buat Excel 5-5-nya. dalam kelompok kedua Pak. Itu Buat satu tapi bekerja sama. Oh, sila kata satunya. Lalunya sama-sama. Semua ya Pak. Waktu kita 15 menit. 15 menit. Bikin mana lah? Harus bikin. Harus bikin. Boleh diskusi tapi tidak ribut ya. Bebel bunyi. Tuh. Sepuluh. Ya, oke, 5 menit. 5 menit.
Di dalam mobil itu ada semua. Ya, kalau bakar di dalam mobil ada semua. Di dalam mobil ada semua. Kalau baca bisa mendengar. Selesai. Apa yang kita tahu merasakan sampainya belajar, dia akan merasakan perihnya kebutuhan. Nanti semangat. Semangat ya. Politik Pak, ini kan politik Pak ya. Politik kan kerjasama politik ini ditujukan untuk keamanan, stabilitas dan perdamaian antar negara ASEAN. Politik Pak. Di apa tadi? Anda catat Pak. Itu yang tiga aja. Terus belakangnya. Wah,
lagi siap kita kan. Ini panjang banyak baru. Nanti kita ketemu 2 kali bertemu lagi ya. Hari ini. Masih banyak. Sebagai istirahatnya sebentar nggak apa-apa ya. Lampunya istirahat jam berapa ya Pak? Khusus kami. Ya khusus. Jam saya istirahat. Pokoknya tetap 30 menit jumlahnya. Apa ini? Pengaruh nih. Kan 30 menit biasanya. 30 menit. Tak sih kerjasama. Produksi kuah. Produksi kita kembali lagi. Siang sampai interaksi. Selesai. Pak. Tinggal perubahan ruangan. Kita sudah mulai diskusi. Ya, semua harus mengeluarkan pendapatnya. Berukun nih dulu. Enggak. Kerja sambung. Buah. Satu. Nih, Pak, itu bisa nomor 3, Pak. Ya, Pak. Nomor 3 udah P, Pak. Dah. P, Pak. Nomor 3 udah P, Pak. Iya, woi, beli mah. Ini macam tunjuk ni. Suaranya, ya, suaranya ya. Diskusi boleh, tapi tertib. Jadikan
Kan itu PE berubah dulu. PE lah.
Kapten nomor 6. Setelah diskusi kita uji pengetahuan ya, 5 soal. 5 soal. 5 soal. Jadi perlu cepat. Karena kita diskusi di sini. Diskusi nanti kamu harus bertanya ya. Belajar mengeluarkan pendapat. Selesai? Belum. Satu lagi, Pak. Ini dilakukan agar daya yang bagaimana Juga komunikasi, ya. komunikasi tema pelayanan Tidak harus menulis, cuma bisa diskusi. Jadi, ya. Jadi siap. Topik. Habis ini kita udah bersama, jadi hari ini kita tahu siapa yang perhatian, siapa yang memperhatikan kawan. Topik. Nomor 2. siap tapi satu lagi. Nomor 3. di bidang politik. Siapa pencari di situ? Dia kalian yang mana tadi? 59 siapa pencari? Kayak rasanya. Keamanan yang saya Awak ini nama Diskusi boleh. Kok mama? Ih, bukan naik. Kelompok 2 siap. Kelompok Pak, 1. itu kayak yang orang PN di sana, Siap. Pak. Kelompok 3 lagi. lihat halo Pak, ini kamu pelatih Pak.
Kasih nama kelompok, kasih nama orang. Nama anggotanya. Tulisannya kita kerayam ya. Nama dulu. Nah ini, kamu buat. Nama proposal. Selesai. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Pak, nama kelompok yang saya Silakan siapa yang akan presentasi. Mohon satu orang setiap kelompok siapkan satu orang yang bertanya. Tunggu. Siapkan pertanyaan dulu. Selesai. Hello. Hai. Kalau saya bilang hai. Hello. Kalau saya bilang hello, jawab hai. Siap. Hello. Hai. Hai. Hello. Sudah siap? Manukan merombe, Pak. Masuk punya lah. Tak boleh. Suaranya akan dijaga. Hello. Hai. Hai nak. Satu menit. Minit dah. Apa 1 minit? Menjadi hubungan antara oleh selesai. Cepat. Siapa ya lo mau cikgu? Ya, Ikut di dapur. cepat. Lah. Semua nak kumpul sama dia ke? Nampak? Dia nampak ni. Dan deh. Tapi kontrol. Ni. Boleh itulah. Dia juga main ni bah. Makan dari dia. Jatuh lagi. Cepet. Cepet. Ya. Mangga. Yuk. Yuk.
terlalu lama. Beda mah. Baik, kita mulai diskusi. Mohon perhatiannya. Halo. Penilaian kita dalam diskusi ada di sini. Mohon diperhatikan. Ya, peraturan ketentuan kita, satu orang menyampaikan presentasinya, satu orang setiap kelompok bertanya ke kelompok lain. Kita mulai dari yang lalu. Kelompok berapa dulu? Kelompok 3. Siko bertanya misalnya kalau Bojang ini menjawab kan? Ya. Itu Siko nggak ada kan? Tidak, pasti yang lain presentasi. Itu Mohon diperhatikan semuanya. Ya. Halo. Hai. Silakan. Topik. Bacakan ke depan. Bacakan di sini. Soalnya juga. Ya, bacakan hasilnya. Kamu kok Pak? Ke depan. Satu orang saja. Tadi ini. Baik-baiklah adik. Berarti ya. Ya. Baiklah. Soal tentang hadirat. Ya, teman kita lagi presentasi. Tolong diperhatikan. Silakan kami dari kelompok 3. Satu, apakah yang sudah yang kerjasama dalam menjalin dua hubungan antara dua negara atau lebih dan ingin mencapai satu tujuan? Jadi Pak, nak ada orang berarti Pak. Satunya macam apa? Iya aja soalnya Pak. Itu ada ini jadi. Itu dulu Pak. Kita harus tanya semua. Pak itu Pak Pak. Dia itu banyak satu. Masih satu dalam Kamu baca dulu kan. Dari hasil presentasi kelompok 3 ada yang mau bertanya? Satu kelompok satu orang, berarti dua orang. Bisa nanya jawab. Kenapa cuma satu? Silakan jawab Pak Juli. Maju. Nah, ada pertanyaan ini Pak. Tanya tentang pelajaran. Apa biasanya? Betul dan bro. Oke Pak, bilang gua. Ini kelompok lain soalnya silakan. Kelompok. Ini mau betul. Ada yang kaitan dengan Pak Misi yang betul Pak. Dari Pak Kalau itu betul Pak. Berarti kelompok 3 tidak ada pertanyaan. Kelompok 1 silakan baca. Jangan nak mulai kerja di kelompok sebelah ke mulai kelompok sebelah. Dari nama satu kan Pak? Cik tu jalan dulu. Kelompok. Baca ke pertama ini perkenalan dulu Pak. Kenalkan saya Caca si. Kami dari kelompok 1 akan membacakan soal. Satu, apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Dua, apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama?
Faktor pendorong 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah. Faktor penghambat 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan perperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan. 3. Berikan masing-masing 5 contoh nyata bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik dan bidang pendidikan. Bidang politik 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama di bidang hukum. Bidang pendidikan 1. ASEAN Council of Teachers Convention. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar berbagai universitas di negara ASEAN. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada tahun regional Asia Tenggara. 4. Apa saja pengaruh kerjasama di bidang ekonomi? Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, bidang politik dan keamanan, bidang pendidikan. 5. Bagaimana upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang ekonomi? Adanya perubahan ruang interaksi atau aktivitas masyarakat ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. 6. Bagaimana peran Indonesia dalam upaya peningkatan kerjasama ASEAN tersebut? Upaya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar utama ASEAN, yaitu kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Terima kasih kelompok mohon kelompok 3 bertanya satu. Tanya dek, tanya. Kampung guys. Ya, silakan tanya. Ada loh. Ini kan permisi ni mas tu. Tanya lah boy, tanya lah. Tanya, Dua orang. Tanya cuy. silakan bertanya. Tanya lah. Kami kurang pak, apa ya? Yang ayam itu je pak ya. Fajri. Kok majlis? Itu bagi tanya lah. Taufik. Taufik. Nama tu kerana ya. Kok memang ada pocong di rebutan pisang ini? Ya, Si. Tanya lah cuy. apa? Tanya. Ada depan. Jadi datang. Apa? Yang nomor 3 tu di mana dapat? Yang itu. Ya. Mana dapat? Bisa takkan lah, kami dari tadi mencatat. kami jadi mencatat. Jauh lah. Bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia bertanya. Ya. Halo. Sekarang kelompok 3. Kelompok 2 silakan. Betul lah ni lah. Ya. Cepat. Waktu kita terbatas. Silakan tanya. Mana? Bagian. Ini betul. Mana lah. Tidak bukan pak. Oh pengambat dia apa ini pak? Ya, enggak apa-apa juga. Nomor 2 pengambat ini. Silakan. Boleh intro ini pak. Dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan membacakan Mendeskripsi kami. apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Apa faktor-faktor pendorong yang bekerjasama? Lanjut, dua perbedaan lagi, dua perbedaan peperangan, dua kebijakan protektif, 4 perbedaan kepentingan tiap negara. Berikan masing-masing 5 contoh dan bentuk yang sama di bidang politik dan di bidang pendidikan. Politik menjelaskan sengketa Laut Cina,
kerjasama di bidang hukum, terakat, bantuan hukum timbal balik, pendidikan, penawaran beasiswa Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Apa saja apa yang mengalami sama di bidang ekonomi? Keberlangsungan kehidupan ekonomi, keberlangsungan kehidupan sosial, keberlangsungan kehidupan budaya dan keberlangsungan kehidupan pendidikan. Bagaimana upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang ekonomi? Sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di Asia Tenggara. 6. Bagaimana peran Indonesia dalam upaya peningkatan kerjasama di ASEAN tersebut? 3. Pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Tolong jawab. Apa yang dimaksud dengan bidang pendidikan? Meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Apa yang dimaksud dengan bidang ASEAN? Apa yang dimaksud dengan Bidang ASEAN. bidang ASEAN? Titik. Tentu dong. Aduh, kami baca bidang ASEAN ni ya. Panik. Aduh lah, panik lah. Aduh, panik. Coba jelaskan. Biar aja. Ini lagi ni. Membaca ciri itu banyak kaya. Banyak. Membaca sekali itu. Jangan menunggu ya. ASEAN adalah organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Baik, kita akhiri diskusi kita. Aplaus buat kita semua. Semangatnya. Akhirnya kita diskusi. Duduk, bentar. Mohon suaranya enggak. Mohon sekarang kita masuk ke mengambil kesimpulan dari apa yang kita belajar hari ini. Dari kelompok 3 itu coba kita sampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan ya Pak. Kesimpulan kita pelajari hari ini adalah tentang yang kita pelajari hari ini ialah tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Makanya Pak, Belajar dari sikat dengan tidak sama seperti penjelasan selanjutnya Lanjutannya berbagai sama dengan secara negara ASEAN dalamnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan secara tepat. 3. Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara ASEAN secara bidang politik. kelompok 2 silakan. Kelompok 2 lagi. Kenapa? Sampaikan hasil kesimpulan kita belajar. Coba. Silakan sampaikan. Boleh Pak. Sampaikan. Sampai nanti
saya pengen seperti kerjasama faktor yang berkaitan antar negara-negara cepat. Mencontohkan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN lainnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan secara cepat. Menganalisis pengaruh perubahan ruang interaksi antar ruang terhadap kehidupan negara-negara ASEAN secara kritis. Menjelaskan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN secara cepat. Menjelaskan tentang pembelajaran ASEAN dalam menuliskan pengertian kerjasama, sebab terjadinya kerjasama dan faktor yang mempengaruhi kerjasama antara negara-negara ASEAN secara cepat. Mencontohkan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan secara cepat. Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN secara kritis. Menjelaskan upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN secara cepat. Terima kasih. Berarti pembelajaran ini kita sudah selesai. Kita sampaikan. Mohon perhatiannya semua. Halo. Kita bacakan rangkuman hasil pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua, faktor pendorong kerjasama itu kesamaan dan perbedaan budaya. Ya, upaya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar utama ASEAN, yaitu kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Ya, terima kasih. Kita kembalikan meja seperti semula. Kembali ke posisi masing-masing. Buka modulnya kembali, kerjakan dari soal nomor 1 sampai 5 terus dibagi, terus dituju. Yang mana Pak? Yang belakangnya kok? Yang B, C yang. Yang faktor pendorong kerjasama antar negara cepat. bukan. Tuh. Tidak ada yang lain. Yang B, 1 sampai 5. Ah, Pak. Ini. Ini gua hilang sih. Ini kan? Ya, 1 sampai 5. 1 sampai 5 kerjakan dikumpulkan. Pak, Oke. 1 sampai 5. Oke, itu Pak. Ya, Oke. kita istirahat. Pindah kita berada. Pulang boleh. Besok kerja kembali. Apa? Boleh juga. Pak. Sampai 1 je. Kurang. 5 selesai.
sebelum kita akhiri. Lembarannya dibikin namanya. Bagi mau Pak? Sampai 5. Siap. Selesai. Loh, boleh Pak? Pak. Bukan lima. Kembali ke tempat duduknya. Buat namanya apa? Ya. Mungkin namanya. Mango. Kembali ke tempat duduknya. Itu bilang Pak. Buat nama. Nanti apa ya Pak? Tidak, terima kasih. Sampai nomor 5 Pak. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk. Batu kau di kau. Baca Pak. Mohon maafnya semua. Halo. Ya, alhamdulillah kali ini kita telah selesai mengadakan kegiatan belajar. Terima kasih untuk proses itu. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya saya istirahat kan nih.